Beberapa bulan lalu, kita telah mendengarkan renungan tentang di dalam Kristus. Melalui renungan itu, kita melihat makna Alkitabiah di dalam Kristus. Lawan dari berada di dalam Kristus adalah berada di dalam Adam. Pertama, kita membicarakan tentang kehidupan dan sifat dari dua kelompok besar orang, yaitu kelompok orang yang ada di dalam Adam dan kelompok orang yang ada di dalam Kristus. Selanjutnya, kita melihat bahwa kita perlu keluar dari Adam dan masuk ke dalam Kristus. Kita juga melihat bahwa Allah tidak bekerja di dalam manusia secara individu. Keselamatan adalah pekerjaan yang digenapkan Allah melalui Kristus. Orang Kristen adalah seseorang yang masuk ke dalam Kristus melalui kuat kuasa Roh Kudus dan berbagian di dalam segala kelimpahan Kristus. Segala kelimpahan Kristus mengalir kepada kita. Kita tidak perlu melakukan apapun. Ketika Allah meletakkan kita di dalam Kristus, Kristus menjadi segala kita. Inilah Injil yang kita percaya. Melalui renungan ini, kita akan belajar bagaimana mempraktekkan kebenaran tentang menempuh hidup di dalam Kristus. 1 Korintus 1 ayat 30 menuliskan, "Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita." Oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus. Kata oleh Dia menegaskan bahwa hal ini berasal dari Allah. Saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita telah diletakkan di dalam Kristus. Ini adalah pekerjaan Allah. Dalam renungan berjudul "Di dalam Kristus", kita membicarakan sebuah ilustrasi, yaitu tentang menaruh batu di dalam kotak dan melemparkannya ke laut. Allah Sang Pencipta alam semesta meletakkan kita di dalam Kristus. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah melakukannya. Kita hanya perlu percaya atas hal itu. Oleh Allah, kita berada di dalam Kristus. Allah telah meletakkan kita di dalam Kristus. Ada sebuah kitab dalam Perjanjian Baru yang memberitahu kita bagaimana kita dapat hidup di dalam Kristus, yaitu Injil Yohanes. Ayat yang paling terkenal di sini adalah Yohanes 3 ayat 16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Melalui percaya, kita menjadi satu dengan Kristus. Menjadi satu dengan Kristus berarti berada di dalam Kristus. Di satu sisi, oleh Allah kita berada di dalam Kristus. Di sisi yang lain, kita harus percaya kepadanya. Sekarang mari kita lihat apakah iman itu. Iman adalah bagian penting dalam ajaran Alkitab. Tetapi mungkin pengertian yang kita miliki tentang iman bukan seperti yang diajarkan Alkitab. Alkitab menyebutkan kata iman ratusan kali. Tetapi satu-satunya ayat yang memberi definisi iman adalah Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam Alkitab bahasa Inggris versi Darby, kalimat pertama ayat ini diterjemahkan, "Iman adalah substansiasi dari sesuatu yang kita harapkan." Kita akan membahas arti dari substansiasi. Manusia berhubungan dengan benda-benda di sekelilingnya melalui panca indera. Bila seseorang kehilangan panca inderanya, dia tidak akan mengetahui apa-apa tentang benda yang ada di alam semesta. Dunia ini penuh dengan objek fisik yang memiliki aneka bentuk dan ukuran. Setiap benda juga memiliki warnanya sendiri. Saat ada cahaya,
Kita dapat menyadari keberadaan warna-warna benda itu melalui mata kita. Warna-warna ini mewakili substansi yang dibicarakan Alkitab. Sedangkan mata mensubstansiasi warna dari suatu benda. Sama halnya dengan iman. Iman mensubstansiasi perkara rohani. Kita dapat berbicara tentang warna kepada orang yang tidak dapat melihat, tetapi bagi dia tidak ada warna. Hal ini bukan berarti bahwa tidak ada warna di dunia ini, melainkan bahwa orang yang tidak dapat melihat tidak memiliki kemampuan untuk mensubstansiasi warna sebuah benda. Hari ini, Allah mau agar semua hal yang telah digenapkan di dalam Kristus tersubstansiasi di dalam kita. Fungsi iman adalah mensubstansiasi perkara rohani. Mendiskusikan perkara rohani dengan orang yang tidak memiliki iman adalah seperti seorang pelukis yang mendiskusikan warna dengan orang yang tidak dapat melihat. Orang itu mungkin menyangkal adanya warna, karena orang itu tidak memiliki kemampuan untuk mensubstansiasi warna. Semoga ketika kita mendengarkan hal-hal rohani di dalam Kristus, kita tidak seperti orang yang menyangkal adanya gambaran atau warna. Pertanyaannya bukan tentang ada atau tidaknya alam rohani itu. Pertanyaannya, apakah ada organ untuk menyadari perkara yang rohani? Seperti mata merupakan organ untuk menyadari keberadaan cahaya dan warna, dan telinga merupakan organ untuk menyadari keberadaan suara. Organ untuk menyadari atau mensubstansiasi hal-hal rohani adalah iman. Kita tidak dapat mensubstansiasi perkara rohani dengan perasaan kita. Allah telah menggenapkan segalanya di dalam Kristus. Apa yang kita perlu lakukan adalah melatih mata rohani kita, yaitu iman kita. Iman yang dijelaskan Alkitab adalah kemampuan untuk mensubstansiasi atau membuat perkara rohani menjadi nyata. Alkitab mengatakan bahwa kita telah mati, tetapi kita tidak merasa seperti sudah mati. Kita masih punya banyak dosa, dan alamiah kita masih benar-benar hidup. Mata jasmani kita hanya dapat mensubstansiasi perkara fisik, perkara yang fana, yang tidak kekal. Hanya iman yang dapat mensubstansiasi perkara rohani, perkara yang kekal. Iman adalah mengakui bahwa semua yang difirmankan Allah itu benar, dan selain itu salah. Bila kita memandang diri kita sendiri dan mencoba merasakan sesuatu di dalam diri kita, kita hanya mensubstansiasi perkara yang ada di dalam Adam. Lalu mengapa kita tidak dapat mensubstansiasi perkara yang ada di dalam Kristus? Hal itu karena kita menggunakan organ yang salah. Kita terus-menerus menggunakan mata jasmani kita dan menggunakan perasaan kita untuk merasakannya. Kita tidak melatih iman. Kita mungkin menanyakan, hal apa saja yang harus kita percaya sekarang? Bagaimana iman harus bekerja dalam kenyataan hidup kita sehari-hari? Kita perlu ingat bahwa iman adalah sesuatu yang berdasarkan firman Tuhan. Percaya firman Tuhan berarti bahwa saat firman Tuhan mengatakan suatu hal telah digenapkan, kita percaya bahwa hal itu telah digenapkan. Firman itu seperti sarung tangan, dan pekerjaan Tuhan seperti tangan yang mengenakan sarung tangan itu. Ketika seseorang menyentuh sarung tangan, orang itu menyentuh tangan yang mengenakan sarung tangan. Hal yang sama, ketika kita berpegang pada firman Tuhan, kita berpegang pada pekerjaannya. Yang harus kita lakukan adalah berpegang pada firman Tuhan, karena pekerjaan Tuhan ada di dalam firman-Nya. Kita harus mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau telah berkata bahwa pekerjaanmu telah genap.
Aku percaya firman-Mu. Bila firman Tuhan menyatakan sesuatu, kita harus percaya dan memandang hal itu menurut firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam Kristus dosa-dosa kita sudah diampuni. Kita harus percaya dan berkata bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia lama telah mati. Kita juga harus mengatakan amin atas perkara ini dan memandang manusia lama kita sudah mati. Dengan melakukan ini, segala sesuatu yang ada di dalam Kristus akan menjadi milik kita. Yohanes 15 menuliskan bahwa Tuhan adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Bagi orang lain, hal ini bukan sesuatu yang sensasional. Tetapi bagi kita orang Kristen, perkara ini adalah suatu fakta yang revolusioner. Semua getah pada pokok anggur mengalir ke ranting-rantingnya. Buah, daun, dan ranting, semuanya tumbuh dari pohon. Kita tidak berjuang sendiri untuk menumbuhkan daun dan buah. Yang harus kita lakukan adalah tetap berada di dalam Kristus, Sang Pokok Anggur. Namun banyak orang Kristen merasa bahwa diri mereka tidak terlihat seperti ranting. Mereka berdoa dan memohon untuk menjadi ranting. Sebenarnya kita hanya perlu memandang bahwa diri kita adalah ranting. Bila kita melihat hal ini, kita tidak akan lagi berdoa untuk dapat menjadi ranting, melainkan kita akan mengucap syukur karena kita telah dijadikan salah satu ranting. Inilah arti dari iman. Ada sebuah kesaksian dari seorang saudara seiman. Ketika sedang sakit, dia berdoa kepada Tuhan dan mengatakan, "Tuhan, mohon sembuhkan diriku. Para dokter sudah tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Mohon sembuhkan aku." Dia melihat banyak janji Allah di dalam Alkitab tentang hal ini. Dan Tuhan berkata kepadanya melalui satu ayat firman Tuhan, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Pada awalnya dia berdoa agar Tuhan menanggung penyakitnya. Kemudian Tuhan memberi sebuah janji, tetapi penyakit saudara itu masih ada di situ. Kemudian saudara itu berdoa lagi, dan Tuhan menegur dia, serta menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya salah. Tuhan membuka mata saudara itu, sehingga dia dapat melihat bahwa Tuhan telah menanggung penyakitnya. Ketika saudara itu percaya atas firman Tuhan, dia tidak berdoa untuk meminta lagi, melainkan dia mengucap syukur dan memuji Tuhan, karena Tuhan sudah menanggung penyakitnya. Sekalipun secara luaran dia masih sakit. Iman bukan percaya tentang apa yang akan dikerjakan Allah, melainkan iman percaya apa yang telah digenapkan Allah. Hal ini bukan percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan, tetapi percaya bahwa Tuhan telah menyembuhkan kita. Alkitab tidak mengatakan bahwa iman adalah sesuatu yang milik masa depan. Iman itu percaya apa yang telah digenapkan Allah di dalam Kristus. Ketika kita percaya apa yang telah dikerjakan Allah dan menerima fakta yang telah rampung itu, kita akan memiliki iman yang murni. Sebuah kesaksian dari saudara seiman yang sama. Saat itu dia harus kembali sakit. Dia kembali berdoa memohon Tuhan agar menyembuhkan dirinya. Tuhan berkata kepada saudara itu bahwa Roh Kudus akan menghidupkan tubuhnya yang fana. Saudara itu tahu bahwa Tuhan telah menyembuhkannya, tetapi dia tidak dapat tidur malam itu. Demamnya sangat tinggi dan kondisinya lebih buruk dari sebelumnya. Iblis mengganggunya dan berkata, "Kamu berkata bahwa Tuhan telah menyembuhkan kamu, tetapi lihat dirimu, suhu badanmu tinggi, dan kamu tidak bisa tidur."
Saudara ini menyadari bahwa suara itu adalah gangguan iblis. Dia mengatakan kepada iblis, "Tuhan berkata bahwa Tuhan telah menyembuhkan aku. Demamku mungkin tinggi dan aku tidak dapat tidur. Tetapi kondisi ini tidak dapat dipercaya. Hanya firman Tuhan yang benar di dunia ini. Rasa sakit dan masalah itu yang salah. Hanya firman Tuhan yang nyata." Setelah mengatakan hal ini, saudara itu terlelap dalam beberapa menit. Bila kita berdiri di sisi Allah, memandang segala sesuatu menurut cara Allah memandang, maka iblis dikalahkan. Dalam membaca Alkitab, kita harus memperhatikan perkara di dalam Adam dan di dalam Kristus. Ada perbedaan yang mencolok di antara dua perkara ini. Kita harus menangani dua perkara ini dengan baik. Saat apa yang terjadi dalam hidup kita melenceng dari fakta Alkitab tentang di dalam Kristus, kita harus teguh berdiri di atas dasar firman Tuhan. Kita tidak perlu percaya pada perasaan atau kondisi kita. Kita harus memilih untuk percaya firman Tuhan dan percaya apa yang dikatakan Allah. Dengan melakukan ini, Tuhan akan memimpin kita masuk ke dalam segala kelimpahan yang ada di dalam Kristus. Tuhan memberkati.